Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1186. Dia akan mendapatkan tunjangan yang sangat bagus, begitu dia menjadi tetua keluarga utama. Dia tidak hanya bisa berhenti mengkhawatirkan keluarga cabang, tetapi dia juga akan memiliki cukup materi peningkatan bela diri, untuk melatih dirinya sendiri. Dia akan dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya dengan tenang, dan menikmati materi bela diri dengan kualitas terbaik. Poin yang terpenting adalah, tidak ada seorang pun dari keluarga cabang, yang pernah memasuki keluarga utama, dan menjadi tetua keluarga utama. Keputusan Nash saat ini, jelas telah membatalkan aturan sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang baik untuk anggota keluarga utama, tapi itu pasti berita yang sangat baik, bagi anggota keluarga cabang. Lagi pula, jika salah satu dari mereka menjadi tetua keluarga utama, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyarankan, atau mengadakan pemungutan suara yang menentukan, ketika ada diskusi penting. Suaranya mungkin akan penting, dengan beberapa masalah yang cukup kritis. Mereka juga bisa membantu, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga cabang mereka. Pasti, aku menyambut siapapun yang berada di tahap menengah dari status dewa sejati, dan bersedia menjadi penatua kami. Nash mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya khawatir, karena kalian semua sudah terbiasa menjadi kepala keluarga cabang, sehingga kalian tidak tertarik untuk menjadi penatua kami. Lancelot segera mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak mungkin, aku bersedia, Tuan. Aku bersedia menjadi penatua." Hahaha, bagus, tetapi, ini perlu dilakukan setelah 6 bulan, karena kalian masih harus menyerahkan urusan, mengenai orang-orang dari keluarga cabang. Datanglah untuk posisi itu, setelah kalian memilih kepala keluarga cabang yang baru. Nash tertawa dan berkata, Aku sudah cukup tua. Bisakah aku juga datang, dan bekerja sebagai penatua?" Chad berdiri ke depan, dan menatap Nash dengan penuh harap. Kamu juga telah menembus tahap menengah dari status dewa sejati." Nash sedikit tercengang dan terkejut. Menurut pendapatnya, lelaki tua ini datang ke keluarga utama tahun lalu, dan Nash masih ingat, lelaki tua ini berada pada tahap awal tingkat dewa sejati. Hahaha, yah, aku cukup beruntung. Aku telah menembus dan mencapai tahap menengah dari status dewa sejati, beberapa waktu yang lalu. Chad tersenyum malu. Bagus sekali, Chad. Kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nash tersenyum senang, dan berkata kepada Chad. Aku merasa senang, jika kamu bersedia untuk datang. Hahaha, baiklah, aku pasti akan datang, untuk mengisi posisi tetua. Chad tertawa keras, dia tidak menyangka, akan diberikan kesempatan besar seperti itu. Aku benar-benar iri kepada kalian. Aku hanya berada pada tahap awal dari status dewa sejati. Mason, yang juga ada di sana, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan terlihat sangat menyedihkan. Maka dari itu, kamu harus bekerja keras. Jika keluarga kita terus tumbuh, kita akan terus-menerus membutuhkan beberapa generasi muda yang luar biasa, dari keluarga cabang. Nash tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, jika kamu tidak keberatan menjadi patronum, kamu masih bisa bergabung dengan kami." Patronum. Tentu saja, Tuan. Aku akan datang dan menjadi patronum. Mason segera berkata dengan penuh semangat. Tuan, sudah diputuskan kalau begitu. Baiklah, sudah diputuskan. Nash tersenyum dan berkata. Aku pikir yang terbaik adalah, jika semua orang bermalam di sini, dan baru kembali besok. Aku akan kembali dengan kalian besok, untuk meminta beberapa generasi muda. Aku hanya perlu memilih 2 atau 3 pemuda, dari setiap keluarga cabang. Berdasarkan jumlah orang dalam keluarga ini, aku akan memilih 3 dari yang lebih besar, dan 2 dari yang lebih kecil. Jack memikirkannya, sebelum berbicara dengan Lancelot dan yang lainnya. Hahaha, bagus, ini berita yang sangat bagus. Semua orang sangat senang. Meskipun keluarga White menderita kerugian besar kali ini, keputusan yang dibuat Nash, membuat orang-orang dari keluarga cabang memiliki harapan. Selain itu, mereka dapat memberikan penjelasan yang baik kepada seluruh anggota keluarga cabang mereka ketika mereka kembali. Semua orang kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah mereka membersihkan mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Bab 1187. Sayang, aku merindukan Kylie dan yang lainnya. Di malam hari, Selena berkata ketika dia berbaring di pelukan Jack. Jack tersenyum pahit dan berkata, "Ya, aku juga merindukan anak itu, dan aku ingin membawanya beberapa waktu lalu. Sayangnya, aku tidak bisa membawa orang tuamu dan Kylie, karena situasi di keluarga White belum terselesaikan." Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara.
Bagaimana dengan ini? Besok, aku akan meminta Lana dan Ethan untuk kembali bersamamu. Kamu bisa membawa mereka semua sekaligus. Kamu bisa menanyakan, apakah Abner dan Sam bersedia datang untuk pelatihan. Jika mereka mau, bawa mereka semua. Namun, kamu perlu memberitahu mereka tentang situasi di sini. Lokasi keluarga bayangan seperti ini perlu dirahasiakan, dan kalian tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Ini juga berarti, mereka tidak boleh terus-menerus keluar setelah mereka tiba di sini. Selena sangat senang setelah mendengar ini. Ini bagus, jika itu masalahnya, aku bisa bertemu Kylie setelah 1 atau 2 hari. Gadis ini pasti merindukan kita juga. Jack mengangguk. Sayangnya, aku tidak bisa pergi bersama kalian, aku harus pergi ke keluarga cabang, untuk memilih generasi muda berbakat dari keluarga cabang, sehingga mereka dapat berlatih di sini. Anggota keluarga cabang akan sangat bahagia dengan keadaan seperti ini. Aku juga percaya, hal itu akan menjadi lebih baik untuk perkembangan keluarga utama dan keluarga cabang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, karena Lana dan Ethan akan ikut bersamaku. Kamu bisa melakukan semua tugasmu, dan kamu juga harus segera menyelesaikannya. Selena sangat senang ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa bertemu putrinya segera, setelah memeluk Jack dengan erat. Keesokan paginya, Jack pergi bersama Lancelot dan kepala keluarga cabang lainnya. Selena, di sisi lain, pergi bersama Lana dan Ethan untuk menjemput Kylie. Setelah 1 hari menempuh perjalanan, Jack tiba di keluarga cabang yang paling dekat dengan keluarga utama, yaitu tempat Lancelot berada. Kepala keluarga cabang lainnya pergi lebih dulu untuk memberitahu anggota keluarga mereka tentang apa yang terjadi 2 hari ini dan kabar baik bahwa Jack akan berkunjung. Tuan Lancelot sudah kembali. Beberapa orang yang menjaga pintu masuk sebuah desa kecil berteriak kegirangan setelah mereka melihat Lancelot dan para tetua mereka kembali. Segera, beberapa ratus orang keluar dan berdiri di pintu masuk desa untuk menyambut mereka. Seiring berjalannya waktu, masih banyak dari mereka yang bergegas. Tuan, bagaimana kali ini? Apakah orang-orang dari keluarga utama mengatakan, kapan mereka akan mengirim seseorang untuk memilih kandidat? Sudah beberapa hari, apakah mereka berbohong kepada kita? Seorang pria parubaya segera berjalan ke depan dan bertanya ketika mereka melihat orang-orang yang kembali. Ya, Tuan. Orang-orang dari keluarga utama selalu menjadi pembicara yang manis. Aku pikir mereka hanya menunda waktu ketika mereka meminta kita untuk memilih kandidatnya. Aku juga berpikir, apa yang mereka katakan tentang memilih generasi muda yang berbakat untuk dilatih di keluarga utama hanyalah kebohongan semata. Pemuda lain memeluk kedua tangan di depan dadanya dan berkata dengan malas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lancelot menatap pemuda itu dengan tajam sebelum memperkenalkannya kepada orang banyak di sana. Semuanya, ini Tuan Muda Jack, dan dia adalah pewaris kepala keluarga utama. Dia di sini untuk memilih kandidat dari generasi muda berbakat yang akan dilatih di keluarga utama. Apa? Dia pewaris utama keluarga White. Dia adalah Jack yang pernah kamu sebutkan, orang yang kembali dari dunia luar. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kejutan saat dia mendengar itu. Dia jelas tidak berharap Jack benar-benar ada di sana. Semuanya datang untuk menyapa Tuan Muda Jack. Wajah Lancelot menjadi gelap dan mengingatkan semua orang dengan tergesa-gesa. Bab 1188. Salam, untuk Tuan Muda Jack. Semua orang segera berdiri tegak, dan menyapa Jack dengan hormat. Mereka awalnya bertanya-tanya, siapa pemuda yang kembali dengan tuan mereka ini? Tidak ada yang menyangka, dia sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga utama. Tidak perlu bagi kalian untuk bersikap terlalu sopan. Kalian telah memberi terlalu banyak untuk keluarga White, pasti sangat sulit bagi kalian. Jack membungkuk secara proaktif, setelah dia berjalan 2 langkah ke depan. Aku minta maaf atas nama keluarga White, karena aku baru mengetahui, persentase setoran bahan peningkatan bela diri, telah meningkat cukup banyak. Oleh karena itu, kalian perlu mencari lebih banyak materi peningkatan bela diri, jika kalian ingin berlatih. Semua orang pasti merasa lelah karena ini, dan juga pasti banyak anggota keluarga yang mati di tangan monster, ketika sedang mengumpulkan materi peningkatan bela diri. Aku hanya bisa meminta maaf untuk semua itu. Mata seorang lelaki tua memerah, ketika dia memikirkan cucunya yang meninggal, beberapa bulan yang lalu. Namun, dia masih berjalan ke depan dan berkata, Tuan Muda Jack, tidak perlu terlalu sopan. Sebagai seniman bela diri, kita tidak perlu takut mati, dan kita hanya bisa tumbuh menjadi master sejati, setelah mengalami proses yang cukup berat. Itu bisa berarti bahwa,
kita sudah bekerja cukup keras, ini mungkin juga berarti, itu sudah ditakdirkan. Jack memandang lelaki tua itu dan berkata, terima kasih atas pengertian kalian semua. Namun, tidak akan ada lagi peningkatan dalam persentase materi yang kalian serahkan kepada keluarga utama. Lancelot juga mengangguk dan berbicara kepada orang banyak. Aku di sini dengan kabar baik. Tuan White telah mengumumkan bahwa persentase bahan peningkatan bela diri yang perlu kita serahkan telah diubah menjadi 50%. Tidak lagi 70% atau 80% seperti sebelumnya, ini 50%. Benarkah? Apakah itu akan dimulai bulan ini? Hebat, ini sangat bagus. Beberapa pemuda sangat bersemangat ketika mereka mendengar ini. Ini berarti bahwa mereka hanya perlu menyerahkan setengah dari bahan tambahan bela diri dan menyimpan setengah lainnya. Selain itu, ini jauh lebih baik karena mereka akan memiliki 2 kali lipat materi peningkatan bela diri dari sebelumnya. Anak-anak muda yang belum pernah mendapatkan materi sebelumnya bisa mendapatkan materi pelatihan kali ini. Bagus, ini berita yang sangat bagus. Orang tua itu melihat cucu-cucunya yang tersisa dengan gembira di ambang air mata. Kedengarannya, itu tidak benar, Tuan. Jika itu masalahnya, bukankah nyonya pertama dan tetua ketiga akan menentangnya? Bukankah kamu mengatakan, mereka meningkatkan rasio tanpa izin? Apakah mereka akan menyetujuinya sekarang? Salah satu patronum keluarga cabang bertanya kepada Lancelot setelah dia memikirkannya. Hahaha, semuanya, tidak perlu khawatir tentang itu di masa depan. Orang tua itu, Wade White, berkolusi dengan nyonya pertama, dan banyak tetua keluarga Lagorio dan patronum, untuk merencanakan pemberontakan. Mereka ingin merebut posisi kepala keluarga White. Wade, tiba-tiba membuat terobosan, dan mencapai puncak status dewa sejati. Jika Tuan Muda Jack kurang ahli dalam pengobatan, dan gagal membantu ayahnya pulih tepat waktu, pria itu akan berhasil menggulingkan kekuasaan Tuan Nash. Tetapi, Tuan kita telah membunuhnya, dan untuk nyonya pertama, sekarang tidak memiliki kekuatan lagi, dia telah diusir dari keluarga White. Itulah sebabnya, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Lancelot tertawa dengan gembira, ketika dia menjelaskan situasinya kepada semua orang. Sebelumnya, dia tidak pernah tahu bagaimana menanggapi pertanyaan keluarga cabang. Dia tahu dengan jelas, semua orang menyimpan dendam yang mendalam kepada mereka berdua. Namun sekarang, dia sudah berhasil mengatasi kesulitan itu. Bab 1189. Itu fantastis. Wade, seharusnya sudah mati sejak lama. Itu benar, sayang sekali, kita tidak bisa melihatnya dibunuh oleh tuan kita secara langsung. Ini benar-benar fantastis. Itu bisa berarti, tubuh tuan kita seharusnya sudah pulih dengan baik. Sekarang, keluarga White akan berkembang di bawah kepemimpinannya. Jadi, tuan kita telah diracuni. Syukurlah, Tuan Muda Jack cukup terampil untuk bisa menyembuhkannya. Jika tidak, kita akan mengalami penderitaan abadi di bawah kepemimpinan Wade, si bajingan itu. Anggota keluarga cabang semuanya sangat bersemangat dan memulai diskusi hangat di antara mereka. Emosi Jack menjadi kusut ketika dia melihat anggota keluarga cabang mengobrol dengan penuh semangat. Mengambil 50% dari sumber daya bela diri keluarga cabang mungkin merupakan kejadian normal bagi keluarga lain. Adapun keluarga cabang keluarga White kembali ke tingkat setoran awal mereka adalah berita yang sangat besar. Dia hanya bisa membayangkan betapa menderitanya mereka selama ini. Setelah semua orang tenang, Jack angkat bicara sambil tersenyum. Benar, mulai sekarang, anggota keluarga utama akan ikut mencari sumber daya bela diri juga. Kita tidak bisa terus merasa nyaman di atas alas kita. Semuanya harus keluar dan berlatih dengan baik. Aku sangat yakin, hanya tantangan dari dunia nyata yang akan melatih pejuang sejati. Juga, keluarga cabang harus segera memilih kepala keluarga yang baru. Kenapa kita harus memilih kepala keluarga yang baru? Seorang gadis muda, yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun mengerucutkan bibirnya, gaun ungu menutupi bahunya. Tuan Muda Jack, aku tidak setuju dengan ini. Katanya, dengan nada yang tidak senang. Selama bertahun-tahun, ayahku bekerja keras untuk keluarga cabang kami, karena kami hanya memiliki sedikit sumber daya bela diri. Jadi, untuk memastikan kami mendapatkan lebih banyak sumber daya bela diri, ayahku akan selalu membawa beberapa tetua untuk pergi keluar, dan menemukan lebih banyak sumber daya bela diri. Gadis itu semakin gelisah ketika dia berbicara. Ayahku sangat menderita demi kita semua. Di antara banyak keluarga cabang kamilah yang lebih kuat, dan kekuatan keluarga kami secara langsung berkorelasi dengan upaya ayahku. Selain itu,
dia selalu mengatakan hal-hal baik, atas nama keluarga utama, meyakinkan kami, semuanya akan menjadi lebih baik. Dia bahkan memberitahu kami, Tuan Nash akan mengingat pengorbanan kami. Jack dan Lancelot bertukar pandang. Mereka tidak bisa menahan seringai yang tumbuh di wajah mereka. Kemarahan mendidih di nadi gadis itu ketika dia melihat Jack tersenyum. Kamu masih menyeringai. Ayahku berkorban begitu banyak untuk semua orang, untuk keluarga White. Sekarang, kamu tidak hanya menolak untuk menghadiahinya, kamu menyuruh kami untuk memilih kepala keluarga baru pada saat yang genting seperti ini. Aku tidak akan pernah setuju jika ayahku diharuskan untuk mundur. Seorang lelaki tua dari keluarga cabang juga berdiri. Dia benar, Tuan Muda Jack, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tuan Lancelot adalah tuan yang baik, dan kami semua menyukainya. Sekarang, kami akan mendapatkan lebih banyak sumber daya bela diri, karena keluarga utama sudah mengurangi presentase setoran. Kami, akhirnya mendapatkan bagian yang pantas kami dapatkan. Mengapa kamu melakukan semua ini? Kami tidak setuju. Banyak orang berteriak pada saat bersamaan. Aku tidak peduli, jika kamu adalah tuan muda dari keluarga utama. Keputusan ini benar-benar tidak adil untuk ayahku. Ini sangat menyayat hati. Gadis itu mendengus dingin, dan melipat tangannya di depan dada. Dia mengerucutkan bibirnya terengah-engah, tapi sekilas dia terlihat lucu. Benar, bagaimana kita bisa melakukan itu? Banyak orang merasa tidak senang demi Lancelot. Bagaimanapun, tuan mereka akan dapat memperoleh sedikit lebih banyak sumber daya bela diri, dan dia akhirnya akan menikmati hari-harinya dengan nyaman. Namun, hal yang tidak terduga seperti ini harus terjadi. Secara alami, anggota keluarga cabang sangat marah. Bab 1190. Apa yang kamu bicarakan, Sally? Minta maaf kepada Tuan Muda Jack sekarang. Apakah kamu sudah melupakan semua ajaranku? Lancelot mengerutkan alisnya, dan memasang aura tegas, membentak gadis di depannya. Ayah. Sally merasa frustasi, dan mulai menghentakkan kakinya. Aku tidak salah bicara, kenapa aku harus meminta maaf kepadanya? Balasnya. Selain itu, aku tidak menyematkan semua kepadanya. Aku mengungkapkan ketidaksenanganku atas keputusan yang dibuat oleh Tuan White. Kamu tidak bisa begitu saja membatasi kebebasan berbicaraku, kan? Pemuda lain juga angkat bicara. Itu benar, dia tidak akan berbeda dengan penatua ketiga jika dia tidak mengizinkan kita berbicara dengan bebas. Seorang pria paruh baya ke samping melompat kaget. Luke, kamu juga harus meminta maaf kepada Tuan Muda Jack. Dia membentak anaknya. Keputusan keluarga White sudah menguntungkan keluarga cabang, kita harus bersyukur, mengerti. Selain itu, tentunya, Tuan White pasti memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya dengan mengambil keputusan ini. Meskipun pria paruh baya itu merasa tidak puas dengan keputusan tentang Lancelot, dia sangat menyadari perbedaan status antara keluarga utama dan keluarga cabang. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga utama. Jika mereka melakukannya, keluarga cabang akan menderita konsekuensi serius. Aku minta maaf, Tuan Muda Jack. Meskipun pemuda itu masih tidak senang, dia menggertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Tidak ada yang menyangka, Jack akan melangkah maju pada saat ini. Kalian semua memang benar. Seorang kepala keluarga cabang seperti Lancelot memang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga White. Katanya kepada orang banyak, sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin bakat seperti dia tidak penting bagi kami? Kami akan menderita kerugian besar jika bukan karena dia. Sally semakin cemberut ketika mendengar ini. Aku senang kalau kamu menyadarinya, jika itu masalahnya, kamu tidak bisa membuat kami memilih kepala keluarga yang baru. Alih-alih marah pada temperamen gadis itu, Jack malah tampak senang. Aku tidak bisa melakukan itu, jawabnya. Keputusan kami sudah final, bahkan ayahmu setuju. Ayah, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa menyetujuinya? Sally terdiam sesaat, dia tidak bisa memahami apa yang sedang ayahnya pikirkan. Ayahnya sudah mengatakan kepadanya, akan bekerja keras untuk perkembangan keluarga cabang. Dia praktis memperlakukan semua anggota lain, seperti keluarga dekatnya sendiri. Bagaimana dia bisa menyerahkan posisinya begitu saja? Kenapa aku tidak setuju? Lancelot akhirnya menyeringai dan berkata, Tuan White memuji kekuatanku, dan aku telah mencapai tahap tengah dari status dewa sejati. Dia memintaku untuk menjadi penatua di keluarga utama. Jadi, setelah aku pergi ke keluarga utama, tidak akan ada lagi kepala untuk keluarga cabang. Itulah sebabnya, kita harus memilih kepala keluarga cabang yang lain. Apa? Kamu akan menjadi penatua di keluarga utama. Mata Sally melebar,
tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Ternyata, ayahnya tidak dipecat, dia akan pergi ke keluarga utama untuk menjadi penatua di sana. Dia akan berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menjadi kepala untuk keluarga cabang. Jangankan seorang penatua, kepala keluarga cabang harus memperlakukan juru mudi atau patronum dengan sangat hormat ketika mereka datang berkunjung. Itu benar, jadi kita harus memilih kepala keluarga cabang yang baru. Tuan White berkata bahwa, selama seseorang dari keluarga cabang berlatih sampai mereka mencapai tahap menengah dari status dewa sejati, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi tetua di keluarga utama. Akan ada kesempatan setiap beberapa tahun, semuanya untuk memperkuat keluarga White. Lancelot menganggukkan kepalanya saat dia berbicara. Bagus, pengaturan ini benar-benar fantastis. Jauh lebih baik dari sebelumnya.